Semangat pagi. Pagi. Oke, kali ini kita akan kembali lagi di sesi podcast Semanggi University. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Benny Kuncoro dari Semanggi Group. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting. Dan ini juga ada kaitannya dengan belajar, Pak Benny. Oke. Kebanyakan dari kita memang sudah sama-sama sepakat, Pak, untuk bisa berkembang, untuk bisa meraih kesuksesan, mau tidak mau kita harus belajar. Cuma kadang belajar itu saat kita sudah belajar nih, Pak, sudah membaca, sudah berlatih, tapi kok tidak terlihat ya, Pak, hasilnya. Seolah-olah kayak sia-sia gitu. Iya, seperti sia-sia. Buat apa belajar ya? Nah, itu seperti apa, Pak Benny, menurut pandangan Bapak? Topiknya cukup menarik banget lah. Kalau saya pikir rekan-rekan pembelajar dimanapun, baik di Semanggi maupun di luar Semanggi, pasti sering ngalamin hal seperti ini. Kadang-kadang jenuh atau mungkin putus asa bahwa belajar ini sebenarnya ada gunanya atau enggak gitu ya. Jadi gini Pak Kori, untuk terkait pertanyaan apakah belajar kita itu ada hasilnya ataukah belajar kita itu seolah-olah sia-sia gitu ya. Jadi seperti halnya juga sebenarnya kayak gini, mirip kalau tentunya Pak Kori kan pernah ngalamin hal yang sejenis sebenarnya. Misalnya contoh di rumah Pak Kori tiap hari ketemu dengan putrinya gitu ya. Nah tiap hari kalau Pak Kori teliti seolah-olah putrinya dari hari ke hari kayaknya kok nggak naik-naik ya tinggi badannya, betul. Gitu ya. Tiap hari kok anakku segini-gini aja, bahkan nggak ngelihat sebenarnya pertumbuhannya ada, tapi mungkin sangat kecil banget. Kalau kita ukur mungkin tiap harinya nggak terlihat. Tapi mungkin keluarga kita dari mana ya, dari luar kota, mungkin setengah tahun atau 1 tahun nggak pernah ketemu. Mungkin ketika melihat putrinya Pak Kori akan melihat berkata kayak gini, oh sekarang udah gede ya gitu. Sekarang gemuk ya gitu. Tapi kita sendiri yang tiap hari ketemu Pak Kori ketemu putrinya melihat bahwa seolah-olah kok nggak kelihatan ya tambah gemuk atau mungkin tambah kurus misalnya. Karena tiap hari kita itu tidak melihat perubahan-perubahan yang sifatnya mikro. Nah demikian juga ilmu. Ilmu itu ada beberapa hal ya. Misalnya contohnya ilmu yang sifatnya wawasan atau yang berhubungan dengan mindset. Ada juga ilmu yang sifatnya knowledge ya, mungkin kayak hafalan lah ya. Jadi teori-teori dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat misalnya teori, kadang-kadang teori itu mungkin kalau satu ilmu aja biasanya cenderungnya lebih kayak kehafalan. Tapi kalau ada kita belajar 4 ilmu atau 10 ilmu dan ilmu yang satu dan yang satu itu ketika nanti akan dirangkai menjadi satu kesatuan gitu ya. Itu akan menjadi sebuah ilmu baru. Misalnya contoh kita belajar tentang bagaimana katakanlah mengedit video gitu ya. Mungkin mengedit video aja. Tapi suatu saat kita juga belajar tentang misalnya motion animasi gitu ya. Di satu sisi kita suatu saat belajar juga tentang bagaimana membuat konten yang menarik. Nah ini sebenarnya ilmu-ilmu yang berbeda gitu, berbeda bidang. Tapi ketika kita belajar 3 ilmu yang mungkin masih ada kaitannya, akhirnya kita menjadi sebuah ilmu suatu skill baru yang dulu cuma bisa ngedit tok. Tapi suatu saat kita menjadi seorang sutradara yang cukup hebat karena kita tahu ilmu ngedit, ilmu istilahnya itu membuat alur cerita dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah hal yang baru. Nah, itulah ilmu. Jadi ilmu itu ketika cuma di part per part atau bagian per bagian atau bab per bab atau satu ilmu per satu ilmu hanya ke arah pengetahuan. Ya kan? Tapi ketika kita belajar banyak ilmu, kita rangkai, dia menjadi sebuah kesatuan terintegrasi yang cukup hebat nantinya wawasan kita. Ketika satu ilmu aja kita nggak akan punya rangkaian yang cukup banyak. Tapi ketika kita istilahnya belajar kaitan-kaitan terkait ilmu tadi, akhirnya kita menjadi orang yang cukup kompeten. Nah
itu yang kadang-kadang teman-teman merasa bahwa untuk apa sih saya belajar ilmu keuangan? Saya kan basicnya sales, atau sebaliknya. Untuk apa saya belajar penjualan? Kan saya keuangan. Yeah. Nah, tapi ketika kita belajar ilmu di luar disiplin ilmu utama kita, biasanya kita akan tahu kaitan-kaitannya gitu loh, atau rangkaian-rangkaian sertaannya, di mana itu menjadi sebuah ilmu besar. Misalnya, oh ternyata kita paham ilmu yang lebih luas, yaitu manajemen, yang merangkai kaitan antara keuangan dengan penjualan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kurang lebih sih seperti itu sih kalau jawaban singkatnya, Pak. Oke, jadi memang ilmu itu sebenarnya ada tingkatannya, Pak ya, atau ada semacam, sebenarnya kalau ada mau lengkap itu ada, tapi kadang-kadang kita tidak bisa langsung belajar secara lengkap. Iya, karena kan kita nggak mungkin satu wawasan besar itu kita pelajarin jadi satu. Demikian juga misalnya teman-teman di Semanggi di sini ada yang profesinya sales, ada yang profesinya bagian admin, ada profesinya bagian technical gitu ya. Kalau dia hanya belajar satu bidang aja, biasanya dia mungkin spesialis. Yeah. Tapi ketika dia suatu saat dia belajar, misalnya seorang teknisi belajar tipe-tipe manusia, sebenarnya nggak ada kaitannya karena dia menghandle barang teknik ya. Yeah. Tapi suatu saat ketika dia tadi belajar itu, ketika dia menghandle customer, dia tahu akhirnya, oh customer tipe kayak gini harusnya nyapanya seperti ini lebih enak. Iya, betul. Akhirnya akan berdampak atau berdampak pada pekerjaan dia. Yang semula orang itu tidak terlalu welcome ke dia ketika dijelasin, orang itu jadi lebih welcome, akhirnya lebih masuk gitu. Iya. Nah, seperti itu kadang-kadang ilmu. Tapi waktu kita belajar seolah-olah kita belum merasa berguna. Kenapa? Karena mungkin belum dapat kejadian yang terkait dengan ilmu tadi yang barusan dipelajari. Tapi suatu saat ketika kita ilmu itu berkaitan satu yang lain gitu. Makanya kalau kita lihat misalnya seorang doktor gitu ya, gelarnya general, jadi filosofi misalnya PhD, Doctor of Philosophy. Jadi ilmu filsafat itu general, mau teknik, mau dia hukum, mau ekonomi, intinya inti sebuah ilmunya adalah filsafat. Jadi itu adalah sebuah rangkaian besar dalam suatu keilmuan. Nah, kurang lebih sih simpelnya seperti itu kalau kita jelaskan ke orang awam. Oke, menarik banget Pak Beni. Cuma gini Pak, kadang mempelajari ilmu baru atau ilmu seperti tadi, kadang kalau tidak dipraktekkan langsung di dunia nyata itu kadang wah sudah lupa nih, dulu pernah belajar tapi akhirnya dulu gimana ya, tapi karena belum diterapkan di dunia nyata. Itu kayak gimana Pak Beni? Memang harus ada seperti itu ya? Karena konsep yang paling enak itu adalah learning by doing ya. Learning by doing ya. Jadi kalau kita hanya membaca mungkin penyerapannya nggak banyak, tapi ketika kita praktek belajar langsung praktek itu lebih cepat. Jadi praktek, apalagi kita ngajar ke orang lain. Syukur-syukur yang paling lebih efektif adalah setelah kita tahu ilmu itu kita membuat tulisan. Jadi kenapa penulis itu lebih punya pola pikir yang jauh lebih luas dibandingkan orang yang cuma belajar istilahnya itu satu sisi. Karena penulis tadi akan mencoba mencerna berbagai ilmu tadi menjadi sebuah rangkaian besar dalam sebuah buku kan. Iya, betul. Gitu. Nah, itu sih simpelnya. Jadi sebenarnya bagi teman-teman nggak perlu kecil hati seolah-olah merasa bahwa nggak ada hasil. Tapi sebenarnya secara tidak sadar ada perubahan-perubahan yang bisa dilihat oleh orang lain. Dia nggak ngerasa gitu. Seperti kita juga gitu. Mungkin teman-teman yang cewek lah ya. Kalau dia pakai skincare gitu, perawatan, mungkin tiap hari ngaca kayaknya nggak ada perubahan. Iya, betul. Tapi setelah orang yang udah lama nggak ketemu, loh kamu sekarang tambah glowing ya gitu. Atau mungkin kalau kita pakai teman-teman yang pakai behel gitu ya, wah tiap hari seolah-olah kayaknya nggak ngefek gitu. Tapi setelah 2 tahun behelnya dilepas, loh kok berbeda dengan after before kan gitu. Betul. Nah itu kurang lebih sih, ilmu juga sama, persis. Jadi terus selalu tingkatkan ilmu
intinya nanti suatu saat orang lain akan ngerasa bahwa ternyata Anda ini sekarang lebih bijaksana, ternyata teman-teman ini sekarang lebih cara bicaranya berbeda dengan dulu gitu. Oke, ini luar biasa banget sobat bisnis, sobat Semanggi. Memang belajar tidak perlu kita harus lebih ke arah milih-milih nih harus belajar apa, tapi kita belajar aja apapun itu. Nanti suatu saat kita akan membutuhkan ilmu tersebut. Dan memang jika kita merasa wah ini nggak ada hasilnya, tenang aja, sebenarnya tetap akan ada hasilnya. Dan itu bisa dilihat oleh orang lain, bukan dari kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman, sobat bisnis Semanggi. Saya rasa di podcast kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di sesi podcast selanjutnya. Selalu tetap semangat, belajar terus, sukses selalu. Sukses selalu. Oke.